Bayangkan, jauh sebelum piramida Mesir berdiri, sebelum peradaban Sumeria menuliskan huruf pertama mereka, ada sebuah bangsa yang diyakini telah mencapai kemajuan spiritual dan ilmu pengetahuan yang tak dapat dijelaskan oleh sejarah modern. Sebuah bangsa yang lenyap tanpa jejak, namun meninggalkan bisikan-bisikan samar dalam naskah kuno, catatan para pertapa, dan legenda yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bangsa itu disebut sebagai Lemuria. Namun, apa yang sebenarnya tersembunyi dalam naskah kuno tentang bangsa ini? Mengapa kisah mereka seolah dijauhkan dari buku sejarah? Dan apakah mungkin bahwa peradaban ini pernah memegang kebenaran besar tentang asal-usul manusia, energi batin, dan rahasia alam yang kini hanya tersisa sebagai teka-teki? Dalam video ini, kita akan menyelam ke dalam lapisan-lapisan pengetahuan yang nyaris terlupakan. Kita akan menelusuri naskah-naskah tua yang tidak pernah dibahas secara luas. Naskah yang menggambarkan Lemuria bukan sebagai mitos, tetapi sebagai bangsa yang benar-benar hidup, bernafas, dan meninggalkan warisan spiritual yang bisa dirasakan hingga hari ini. Kita akan membuka pintu menuju kisah kuno yang selama ribuan tahun menunggu untuk ditemukan kembali. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak Anda, penjelajah misteri, pencari ilmu, dan pecinta sejarah esoteris, untuk subscribe, like, dan share video ini. Setiap dukungan Anda memberi energi baru agar perjalanan kita menjelajahi rahasia dunia semakin luas, semakin dalam, dan semakin kuat. Jika Anda merasa tertarik dengan pengetahuan tersembunyi, spiritualitas, dan peradaban kuno, maka tempat ini adalah ruang yang tepat untuk Anda. Malam ini, kita akan membuka tabir yang telah menutupi Lemuria selama ribuan tahun. Kita akan mendengar kembali suara-suara yang pernah hilang. Dan kita akan mencoba memahami pesan yang diwariskan bangsa kuno ini. Pesan yang mungkin dapat menuntun kita menuju kesadaran yang lebih tinggi, tanpa harus mengikatkan diri pada keyakinan tertentu, tetapi tetap menghormati nilai-nilai kebenaran yang dekat dengan hati seorang Muslim. Selamat datang di perjalanan ini. Mari kita mulai. Ketika kita membicarakan Lemuria, banyak orang menganggapnya sekadar legenda, kisah yang hanya hidup dalam dunia teori dan metafora. Namun, apa yang jarang disadari adalah bahwa beberapa naskah kuno, mulai dari catatan para rahib Tibet, manuskrip Polinesia kuno, hingga tulisan mistikus India, semuanya menggambarkan gambaran yang hampir serupa. Sebuah bangsa purba yang hidup sangat harmonis dengan alam, memahami bahasa bumi, dan memegang pengetahuan yang jauh melampaui zamannya. Ada sebuah naskah kuno dari wilayah Pasifik Selatan, ditulis dengan simbol-simbol yang bahkan ahli modern masih kesulitan menerjemahkannya. Dalam terjemahan paling mendekati, naskah itu menyebut sebuah bangsa yang lahir dari sinar pertama bumi, sebuah metafora yang menunjukkan tingkat spiritualitas yang sangat tinggi. Naskah-naskah dari kawasan Himalaya juga menyebut manusia awal yang mampu melihat cahaya di balik cahaya, sebuah istilah yang kerap digunakan dalam tradisi kuno untuk menggambarkan manusia yang memahami kebenaran batin lebih dalam. Pertanyaannya, mengapa semua ini tidak pernah masuk ke buku sejarah resmi? Mengapa kisah bangsa Lemuria seolah sengaja dikaburkan? Ada dua kemungkinan. Pertama, bahwa bukti fisik Lemuria telah hilang akibat bencana besar yang mengubah wajah bumi, seperti gempa megatrust, perubahan kutub, atau naiknya permukaan laut ribuan tahun lalu. Kedua, bahwa sebagian ilmu mereka memang tersembunyi secara sengaja, dijaga hanya oleh sedikit orang yang dianggap siap memahaminya. Tradisi kuno seringkali menyembunyikan ilmu tinggi agar tidak disalahgunakan, dan disinilah filosofi Lemuria terasa sangat kuat. Bangsa Lemuria digambarkan bukan hanya sebagai peradaban fisik, tetapi juga spiritual. Mereka diyakini memahami energi kehidupan, harmoni, dan disiplin batin yang membuat mereka mampu membaca tanda-tanda alam dan memprediksi perubahan besar. Tidak sedikit pengkaji spiritual percaya bahwa bangsa ini hidup dengan nilai-nilai yang selaras dengan ajaran tauhid. Hidup sederhana,
tidak serakah, dan memandang alam sebagai amanah. Bukan identitas agama yang mereka bawa, melainkan nilai kebenaran universal yang juga kita kenal dalam banyak tradisi luhur. Namun, di balik semua kisah agung itu, ada satu hal yang membuat pengetahuan tentang Lemuria semakin menarik. Jejak-jejaknya tersebar, namun tidak pernah lengkap. Seakan ada puzzle besar yang menunggu untuk disusun kembali. Dan naskah kuno adalah potongan-potongan kecil yang mengundang kita untuk memahami lebih jauh siapa mereka sebenarnya. Sebelum kita melanjutkan lebih dalam, saya ingin bertanya pada Anda yang sedang menonton. Sampai kota mana video ini menjangkau kalian? Coba tulis di kolom komentar. Biarkan kita melihat bagaimana para pencari kebenaran tersebar dari ujung barat hingga timur Nusantara, bahkan mungkin dari luar negeri. Komentar Anda bukan hanya interaksi, tapi bagian dari perjalanan spiritual kita bersama. Karena apa yang akan kita bahas setelah ini mungkin akan membuka pintu pemahaman yang lebih luas. Kita akan memasuki inti naskah-naskah kuno itu. Apa yang sebenarnya ditulis tentang asal-usul Lemuria, teknologi mereka, kemampuan batin mereka, dan bagaimana peradaban sebesar ini bisa lenyap begitu saja. Dan ingat, semakin dalam kita menggali, semakin kita sadar bahwa kebenaran bukan hanya tentang masa lalu, tetapi cermin bagi diri kita hari ini. Bayangkan sejenak, Anda duduk dalam kegelapan yang tenang. Hanya ada suara napas Anda. Perlahan, Anda merasakan tubuh Anda rileks, mata Anda fokus, dan pikiran Anda mulai terbuka. Karena apa yang akan kita bahas sekarang hanya boleh didengar oleh mereka yang benar-benar siap. Jika Anda masih di sini, berarti Anda adalah salah satunya. Dan saya ingin Anda tetap di sini, tetap menyimak, tetap tenggelam, karena bagian ini hanya ada di video ini, tidak di tempat lain. Tarik napas pelan, dan kita mulai masuk ke inti naskah kuno tentang bangsa Lemuria. Dalam salah satu naskah tertua yang pernah ditemukan di kawasan Pasifik, terdapat sebuah catatan yang seolah berbisik langsung ke dalam hati pembacanya. Mereka bukan hilang, mereka hanya kembali ke tempat cahaya dilahirkan. Kalimat ini, meski terdengar puitis, sebenarnya menyimpan kunci penting. Banyak ahli esoteris percaya bahwa bangsa Lemuria bukan sekadar hilang karena bencana fisik, tetapi karena mereka telah mencapai tingkat kesadaran yang membuat mereka menghilang dari pandangan dimensi biasa. Dan sekarang, sambil Anda terus menonton, biarkan pikiran Anda membayangkan, sebagian manusia purba mampu naik ke tingkat spiritual yang tidak bisa dicapai oleh teknologi modern sekalipun. Dalam naskah lain, ditemukan gambaran tentang struktur energi yang mengalir di tubuh, mirip dengan konsep titik energi yang dikenal dalam berbagai budaya. Namun yang mengejutkan, naskah tersebut menggambarkan bahwa bangsa Lemuria dapat melihat aliran energi ini secara langsung, bukan lewat meditasi panjang, bukan lewat ritual rumit, tetapi seperti manusia modern melihat cahaya lampu. Sekarang, perhatikan apa yang terjadi di dalam diri Anda. Ketika Anda membayangkan kemampuan itu, ada bagian kecil dalam diri Anda yang ingin tahu lebih jauh. Itulah yang diinginkan naskah-naskah itu, membangkitkan rasa haus akan kebenaran. Dan saya ingin Anda tetap bersama saya, karena rahasia ini semakin menarik. Naskah kuno yang ditemukan di Kepulauan Polinesia menggambarkan Lemuria sebagai bangsa yang hidup tanpa pemisahan antara ilmu dan spiritualitas. Mereka percaya bahwa dunia fisik hanyalah kulit tipis dari realitas yang jauh lebih luas. Dan karena itu, mereka mempelajari alam bukan hanya dengan mata, tetapi juga dengan jiwa. Bayangkan, jika manusia modern mengamati langit dengan teleskop dan menghitung bintang, bangsa Lemuria merasakan bintang itu dari dalam nurani mereka. Dan disinilah letak kekaguman terbesar. Mereka tidak membangun teknologi seperti piramida atau kuil besar. Tidak. Teknologi mereka lebih halus, berbasis pada kesadaran, resonansi suara, dan pemahaman mendalam tentang hubungan manusia dengan semesta.
Sambil Anda mendengarkan, biarkan pikiran Anda tetap fokus, karena sebentar lagi kita akan menyentuh bagian naskah yang paling kontroversial. Sebuah catatan tua menyebutkan bahwa bangsa Lemuria mengetahui saat ketika bumi mengubah wajahnya. Menurut naskah itu, mereka merasakan tanda-tanda bencana raksasa jauh sebelum terjadi. Namun bukannya panik, mereka menjalani ritual penguatan batin yang dipercaya sebagai cara mereka menjaga ketenangan ketika dunia mereka runtuh. Dan sekarang, saya ingin Anda tetap menonton, karena rahasia terbesar bangsa Lemuria yang paling jarang dibahas akan kita bongkar di bagian berikutnya. Sebuah rahasia yang bisa mengubah cara kita melihat asal-usul manusia dan tujuan keberadaan kita. Jika Anda merasa tubuh Anda menjadi lebih tenang, pikiran Anda lebih terbuka, itu normal. Anda siap untuk melanjutkan. Tetaplah di sini, jangan kemana-mana, karena bagian berikutnya adalah inti yang paling dalam dari naskah kuno tentang Lemuria, sesuatu yang mungkin tidak pernah Anda dengar sebelumnya. Dalam salah satu naskah yang ditemukan di sebuah biara tua di kawasan Himalaya, terdapat tulisan yang menggambarkan bangsa yang mendengar suara bumi. Para ahli bahasa kuno terperangah karena istilah ini muncul berulang kali di berbagai budaya, Nusantara, Polinesia, bahkan manuskrip tua dari Asia Barat. Siapa sebenarnya bangsa yang dimaksud? Naskah itu menyebutnya dengan nama Lemur-i, anak cahaya tanah pertama. Dan disinilah mulai terjadi perdebatan besar. Karena beberapa kalangan percaya istilah ini bukan sekadar gelar, tetapi menunjukkan fakta bahwa bangsa Lemuria disebut-sebut memiliki hubungan langsung dengan sebuah tradisi primordial, sebuah ajaran tauhid kuno yang berfokus pada penyucian jiwa, pengendalian diri, dan perjalanan batin untuk mendekati Sang Pencipta melalui fitrah yang murni. Namun, mereka tidak menyebut nama agama apapun, tidak menonjolkan identitas. Mereka hanya menjaga nilai-nilai kebenaran yang selaras dengan hati manusia. Salah satu bagian paling menggetarkan dari naskah yang sama menggambarkan kemampuan aneh bangsa ini. Mereka dapat merasakan perubahan aliran energi bumi sejak jauh sebelum bencana besar terjadi. Mereka menggambarkan bumi seperti makhluk hidup yang bernapas, memiliki denyut, memiliki detak ritmis, dan yang mengerikan adalah detak itu berubah sebelum Lemuria tenggelam. Para peneliti modern menyebutnya pertanda bencana geologis. Namun para mistikus lama meyakini bangsa Lemuria memahami tanda-tanda spiritual yang mendahului kejadian fisik. Dan naskah itu memberikan petunjuk mengapa mereka bisa melakukannya, karena hati mereka jernih. Dan orang yang jernih akan melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia lain. Sekarang saya ingin Anda memikirkan kalimat itu. Bayangkan sebuah bangsa besar, hidup harmonis, tidak rakus, tidak serakah, dan memiliki hati yang disucikan dengan disiplin batin yang luar biasa. Peradaban seperti itu pasti melihat dunia dengan cara yang berbeda. Namun bagian paling sensitif dari naskah kuno adalah ini. Dan hanya mereka yang menonton sejauh ini yang akan mendengarnya. Beberapa manuskrip menggambarkan bahwa bangsa Lemuria pernah mengajarkan sebuah prinsip penting kepada generasi setelah mereka, sebelum bencana besar itu datang. Jika masa kami berakhir, maka ilmu ini akan tidur, dan di zaman lain, ia akan bangun kembali. Pertanyaannya, apakah zaman itu adalah zaman kita? Banyak peneliti spiritual meyakini bahwa manusia modern sedang berada di persimpangan besar antara kehancuran moral atau kebangkitan kesadaran. Dan jika naskah kuno itu benar, maka pengetahuan Lemuria memang dirancang untuk kembali muncul ketika umat manusia membutuhkan arah baru. Tidak untuk kekuasaan, tidak untuk kesombongan, tetapi untuk mengingatkan manusia kepada kesadaran yang lebih tinggi, kepada nilai-nilai yang murni, kepada keseimbangan batin yang selama ini terlupakan. Sekarang, jika Anda merasa cerita ini semakin menarik, itu normal. Jika tubuh Anda tetap diam, tetapi pikiran Anda bergerak semakin dalam, itu juga normal. Anda telah memasuki lapisan terdalam dari misteri ini.
Dan saya ingin Anda tetap bersama saya, karena bagian berikutnya akan membawa pengetahuan ini ke dalam hidup Anda. Setelah kita memahami apa yang tertulis dalam naskah-naskah kuno, sekarang saatnya menjawab pertanyaan paling penting. Apa yang bisa kita ambil dari semua ini untuk kehidupan modern? Dan itulah yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Bagian yang paling praktis, paling aplikatif, dan paling bermanfaat dari seluruh perjalanan ini. Sekarang, setelah kita menyelam begitu dalam ke dalam naskah kuno, ke dalam rahasia bangsa Lemuria, pertanyaan besar akhirnya muncul. Apa gunanya semua ini bagi kehidupan saya sekarang? Disinilah bagian yang paling penting dimulai, karena pengetahuan tidak akan berarti apa-apa bila tidak menyentuh kehidupan sehari-hari. Dan menariknya, naskah kuno tentang Lemuria tidak hanya berisi sejarah atau mitos. Ia berisi petunjuk hidup, prinsip-prinsip yang jika diterapkan hari ini, mampu membawa ketenangan, kejernihan, dan kekuatan batin yang jarang ditemukan di dunia modern. Mari kita kupas satu persatu, dengan perlahan, sambil Anda tetap fokus menyimak setiap kata. 1. Prinsip kejernihan batin. Diam adalah guru pertama. Naskah Lemuria menyebutkan bahwa manusia hanya bisa mendengar suara bumi, suara jiwa, bahkan intuisi paling dalamnya ketika ia mampu diam. Tidak perlu ritual rumit, tidak perlu teknik aneh, cukup diam. Anda bisa mempraktikannya seperti ini. 1. Cari tempat tenang. 2. Duduk dengan punggung lurus. 3. Tutup mata selama 3-5 menit. 4. Dengarkan napas Anda tanpa mengubah ritmenya. 5. Biarkan pikiran lewat seperti awan, tanpa dilawan. Lakukan ini setiap hari. Dalam sebulan, Anda akan merasakan perubahan besar. Lebih tenang, lebih peka, dan lebih tajam dalam melihat masalah. Inilah dasar dari kebijaksanaan bangsa Lemuria. Kejernihan melahirkan pemahaman. 2. Keselarasan dengan alam. Tubuh mengikuti bumi, bumi mengikuti langit. Bangsa Lemuria selalu hidup berdekatan dengan alam. Mereka percaya bahwa manusia yang jauh dari alam akan jauh dari dirinya sendiri. Anda masih bisa mempraktikannya hari ini. Sempatkan 5-10 menit berjalan tanpa alas kaki di tanah. Tatap langit pagi atau senja, sekadar mengingat bahwa Anda bagian dari sesuatu yang besar. Sentuh daun atau air sambil bernapas dalam, menyadarkan tubuh tentang kehadiran alam. Ini bukan mistis berlebihan. Ini cara tertua untuk mengembalikan kestabilan saraf tubuh. Dan anehnya, semakin Anda terhubung dengan alam, semakin mudah Anda memahami diri sendiri. 3. Prinsip kesederhanaan. Semakin sederhana hidup, semakin kuat jiwa. Bangsa Lemuria hidup sederhana, bukan karena miskin, tetapi karena sadar bahwa keserakahan melemahkan jiwa. Coba praktikan, kurangi hal yang tidak perlu. Rapikan ruang tidur atau meja kerja. Hapus beban yang tidak bermanfaat dari hidup. Setiap kesederhanaan yang Anda lakukan akan membuka ruang bagi hal-hal baru yang lebih bermakna. 4. Teknik pernafasan Lemuria. Napas adalah jembatan antara tubuh dan cahaya. Dalam salah satu naskah, terdapat petunjuk yang menggambarkan teknik pernapasan sederhana, namun sangat kuat. 1. Tarik napas perlahan selama 4 detik. 2. Tahan 2 detik. 3. Hembuskan perlahan selama 6 detik. 4. Ulangi 7 kali. Teknik ini diyakini meningkatkan kejernihan mental dan menyeimbangkan energi tubuh. Anda bisa merasakan efeknya langsung. Kepala lebih ringan, emosi lebih stabil, pikiran lebih jernih. 5. Prinsip inti Lemuria. Hati yang bersih melihat apa yang tidak terlihat. Apapun yang Anda lakukan, dari bekerja, berbicara, hingga mengambil keputusan, lakukan dengan hati yang bersih. Caranya, hindari niat buruk. Jujurlah pada diri sendiri. Doakan kebaikan untuk siapapun, bahkan diam-diam. Naskah kuno Lemuria berulang kali menekankan bahwa kejernihan hati adalah pintu tertinggi menuju kebijaksanaan.
Dan prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai kehidupan yang baik, murni, dan penuh kebenaran. Nilai-nilai yang sangat dekat dengan fitrah manusia. Kita telah berjalan jauh dari naskah kuno yang nyaris terlupakan, menuju jejak bangsa Lemuria yang selama berabad-abad diselimuti kabut misteri. Kita menggali kisah mereka, mendengar hikmah yang mereka wariskan, dan merasakan kembali denyut peradaban yang percaya pada keseimbangan, kejernihan, dan kesucian hati. Dan kini, setelah perjalanan panjang ini, kita sampai pada satu kesimpulan penting. Bangsa Lemuria mungkin telah hilang, tetapi nilai-nilai mereka belum. Naskah kuno itu bukan sekadar cerita masa lampau, ia adalah cermin. Cermin yang menunjukkan kepada kita bagaimana manusia pernah hidup dengan hati yang jernih, jiwa yang kuat, dan kesadaran yang tajam. Cermin yang mengingatkan bahwa teknologi terbesar manusia bukan terletak pada mesin atau logam, tetapi pada batin yang terjaga. Apa yang hilang dari bangsa Lemuria bukan tubuh mereka, tetapi cara mereka memandang dunia. Dan jika kita ingin memahami warisan mereka, kita tidak perlu mencari benua tenggelam atau reruntuhan purba. Kita hanya perlu melihat ke dalam diri, membersihkan hati, menenangkan pikiran, dan kembali menyadari bahwa hidup ini adalah amanah yang harus dijaga. Di dunia yang semakin bising dan kacau, pesan bangsa Lemuria terasa seperti panggilan untuk kembali pulang. Pulang kepada kesederhanaan, pulang kepada kebijaksanaan, pulang kepada fitrah manusia yang selalu merindukan kebaikan. Sebelum kita menutup video ini, saya ingin mengajak Anda merenung sejenak. Jika bangsa Lemuria pernah mencapai kejernihan batin sedalam itu, apa yang menghentikan kita untuk mencapainya hari ini? Pertanyaan ini akan terus menggantung dalam hati Anda, sebagai undangan untuk terus menggali, terus belajar, dan terus memperbaiki diri. Dan jika Anda merasakan manfaat dari perjalanan ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman Anda, agar semakin banyak orang yang bisa memahami pesan kuno yang hampir hilang dari sejarah ini. Terima kasih telah bertahan sampai akhir. Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari perjalanan ini. Dan perjalanan kita belum selesai. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap jaga hati, tetap jaga jiwa, dan tetap berjalan dalam cahaya kebenaran.